gitu sih. Dan ayah pergi meninggalkan kita di 2010. 2010 ya. Tapi pada saat itu nggak ada feeling kesana ya, ketika ya pergi syuting ya udah fokus ke syuting, nggak sempat terpikir bahwa akan pergi secepat itu mungkin ya. Saya itu tipikal orang yang apa ya, enggak lah, semua akan baik-baik aja gitu. Jadi menghibur diri mungkin ya. Bukan menghibur diri sih, tapi kayak lebih afirmasi positif ke diri gitu. Lebih ke kayak semua akan baik-baik aja, semua baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada apa gitu. Jadi saya lebih ke situ sih gitu. Jadi pada saat ayah sakit segala macam dan abis dari rumah sakit pulang lagi ke rumah, kan kayak begitu terus tuh rutinitas. Jadi saya berpikir, oh ntar kalaupun udah dari rumah sakit pasti ke rumah lagi kok, begitu masuk pasti ke rumah lagi kok, nggak kenapa-napa, ayah sehat kok, ayah sehat gitu kan. Apalagi sempat ada perkembangan perbaikan dari kondisi kesehatan ayah, jadi di situ pun jadi bikin saya lebih semangat untuk ayah pasti sehat gitu. Nah, saat dikabari tidak ada, Tete lagi di mana posisi? Di lokasi syuting. Jelas itu di lokasi syuting, di mana itu jadi lagi press conference Cinta Fitri season 7, last season kalau nggak salah. Last season lagi preskon. Ya tahu sendiri lagi preskon, Pak Manoj berdiri lagi kasih speech gitu kan, terus kita pemain-pemainnya di depan sini, depan tuh semua press gitu kan di depan. Wartawan, infotainment segala. Wartawan semua di depan. Ya. Kita lagi dengerin terus tiba-tiba handphone saya bunyi terus dari tadi gitu kan. Saya pikir nih kenapa gitu. Begitu saya angkat telepon, halo Teh, ayah masuk rumah sakit. Iya, nanti selesai syuting ya Teteh pulang ke rumah sakit. Iya, udah tutup. Karena di bayangan saya tuh ya emang ayah setiap hari ke rumah sakit gitu kan, terus terpulang lagi begitu. Jadi masuk rumah sakit lagi ya, yaudah nanti kesana ya pulang. Udah, kalau bunyi mati, mati. Aduhnya nggak enak, soalnya saya duduk di depan. Pak Manoj lagi speech, ya tahu sendiri ya kalau misalnya atasan kita lagi speech, kita kan menghargai gitu kan. Cuma ini bunyi terus itu pas aku lihat tuh adik aku gitu, apaan ya gitu. Iya adik, nangis adik aku. Kenapa dek? Teh, ayah nggak ada. Hah? Itu jadi kejadian syuting di sinetron, begitu ada kabar yang kayak misalnya anak ibu kecelakaan misalnya gitu kan, suka ada yang ekspresi yang apa gitu kan. It's the real di kehidupan aku, tidak kayak kenyataan yang hah? Shock seketika yang apa? Tutup telepon. Terus langsung di situ langsung apa ya, bergejolak gitu di hati, di pikiran tuh udah nggak nyambung antara saya harus gimana. Udah nggak di situ lah pokoknya. Saya harus di sini apa di mana tuh nggak ngerti gitu kan, sampai saya ngeliat kiri kan teman-teman, kenapa aduh udah kayaknya nggak bener deh, kayaknya saya nggak harus di sini deh gitu. Saya keluar dari situ, ada Kak Sanjay datang, saya langsung peluk dia, langsung pecah lah di situ. Saya nangis, saya bilang, Kak, ayah aku udah nggak ada gitu, ayahku udah nggak ada, udah. Terus jadi agak kepecah tuh konsentrasi Pak Manoj, pers juga, tapi akhirnya saya dibawa sama Kak Sanjay, mereka menyelesaikan preskon. Saya diajak ke ruangan dan ya udah saya langsung nyusul ke rumah sakit. Saya ditemani saat itu sama dari pihak MD-nya juga ya, dari production house ditemani teman-teman artis menyusul kemudian sih ke rumah gitu. Entah kenapa saya jadi pada saat itu pakai baju merah, ada ini putihnya, jadi sampai saya tuh kayak aku nggak akan pernah mau pakai baju ini lagi. Saking traumatisnya mungkin ya, atau? Iya kali ya, saking apa ya, deep banget sih ya buat aku gitu, karena ayah tuh ngajarin banyak hal yang baik gitu, yang positif, yang ngajarin kesabaran tuh ayah gitu, dimana ayah tuh sering banget dapet perlakuan bullying lah kalau sekarang bahasanya, sama rekan kerja misalnya, sama orang di jalan itu disalip orang gitu, dia lagi nyetir lagi apa tuh, ayah cuman buka kaca begini sih ke orang tapi senyum gitu, kok gitu sih ya gitu, bukannya marah dikejar atau apa, enggak, kita nggak perlu itu kata ayah.
kita nggak perlu gitu, biarin aja nanti yang balas Allah, kata ayah. Selama mereka tidak menyentuh badan kita dan tidak melukai kita nggak usah balas apa-apa, kata ayah. Bahkan kalau kita bisa, mereka sudah melukai kita pun kita nggak usah balas, sudah biarin, kata ayah. Doain aja, doakan yang terbaik untuk mereka, semoga Allah yang membukakan pintu hatinya, jadi Allah yang kasih hidayahnya lah buat mereka gitu. Jadi kata orang-orang, teteh kok bisa sabar sih ngadepin ujian ini itu ini. Ya mungkin saya mewarisi kesabaran dari ayah saya belajar gitu, bahwa ayah saya udah mengajarkan bahwa kita nggak usah membalas kejahatan orang lain gitu. Dari situ saya belajar untuk bisa lebih sabar dan apa ya, iya mungkin sosok seorang ayah buat anak perempuan itu kan besar ya gitu. Bahkan sampai saya menikah pun kan saya nggak ada ayah di sisi saya. Jadi saya merasa kehilangan yang ya dalam lah, karena waktu itu sebelum ayah pergi 2 hari itu ayah mengumpulkan semua anak-anaknya, panggilin dong satu-satu, kata ayah gitu. Dipanggil satu-satu, panggil saya. Itu saya kayak denial sama diri saya sendiri bahwa ngapain sih nih ayah manggil-manggil gitu. Tahu sih gitu, tahu sih ini kayaknya ayah nggak lama nih, tapi kayak yang nggak mau terima loh aku gitu. Ngapain sih nih ayah manggil-manggil aku gitu. Terus ayah panggil, teh, maafin ayah ya kalau ayah salah. Di situ tuh kayak yang enggak. Dan aku tuh nggak terucap yang ayah nggak boleh gitu, maafin teteh juga tuh saya nggak terucap di situ. Itu yang bikin saya menyesal bahwa kenapa sih aku tuh nggak ngomong aja, iya aku minta maaf sama ayah baik apa sih, kenapa nggak ngomong gitu loh. Sekarang tuh jadi kayak terkunci ya? Sampai terkunci karena udahlah nggak. Jadi sampai ayah manggil anak itu saya pun kabur, nggak ngumpul di situ, turun ke bawah, saya ke kamar gitu. Bahwa nggak lah, ngapain sih ayah ini ngumpul gitu loh. Jadi saya kayak menolak untuk apa ya, saat itu tuh kayak mau menolak takdirnya Allah gitu. Makanya kenapa pada saat saya di tanah suci itu saya yang ya Allah nggak terima, saya terima gitu, saya ikhlas, nggak akan, ya mudah-mudahan saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya gitu. Jadi ya deep banget sih. Terus apa, tadi kan sempat bahwa memang begitu memutuskan hijrah kan nggak mudah juga kan, godaan. Betul. Begitu. Apa godaan paling berat? Wah, godaan paling berat apa ya? Atau mungkin jangan berat lah, godaan jenis-jenis apa aja kan? Dari segi pekerjaan udah pasti. Iya. Pada saat itu tuh kebetulan memang momennya menjelang Ramadan ya. Yeah. Jadi saya tuh kan host tetap di sebuah acara musik, salah satu stasiun TV swasta. Acara musik anak muda di mana namanya acara anak musik gitu kan. Jadi kayak yang lebih style saya pun dulu tuh bener-bener yang rock celana robek mini, atau apa celana robek gitu kan. Terus yang warna-warni gitu, yang bener-bener yang stylish banget gitu. Begitu saya memutuskan untuk berhijab, Teh Juli juga serius Neng gitu. Manajer saya juga serius, jadi ya udah nanti. Akhirnya dibilangin ke stasiun TV bilang oke deh nggak apa-apa kan kita mau Ramadan jadi masih bisa nih masuk gitu kan gitu. Tapi kayaknya habis Ramadan kita nggak bisa perpanjang kontrak. Oke, jadi apa ya, kehilanganlah satu sumber mata pencaharian saya yang tadinya udah jadi host tetap bertahun-tahun. Akhirnya saya hanya cukup harus di Ramadan saja mengikhlaskan satu. Kedua, saya udah sign kontrak dengan salah satu manajemen juga untuk live PA. Cuman ya itu nggak tahu ya, masa Allah kalau udah punya mau ya, masa Allah udah kasih hidayah, masa saya nggak jemput hidayah itu. Terus saya jadi saya akhirnya bilang sama manajemennya, saya bilang ini kan masih banyak waktu nih, masih jauh, masih sekitar 2 bulanan lagi menuju ke acara itu. Saya bilang masih bisa dong dinegosiasikan lagi, misalnya cari pengganti saya pun pasti bisa dapet. Saya bilang gitu, flyer tinggal dirubah aja kan, saya bilang gitu.
pokoknya negosiasi dengan sebaik-baiknya sampai yang dibujuk udah deh pakai wig aja kata gitu kan, pakai wig terus pakai celana, pakai boot, tangan panjang nggak masalah kata gitu. Sebentar aja sebentar, kan lo bisa sambil dakwah di situ. Ya gila aku bilang gitu. Aku dakwah di tempat klub malam. Iya kalau orang-orangnya waras semua, bisa sadar dan bisa nerima apa yang aku omongin. Kalau ini kan nggak mungkin ya, namanya klub malam. Gak mungkin lah orang-orang di situ yang istilahnya bisa nerima sharing dari orang-orang yang baru berhijrah gitu. Kayaknya iman saya belum sekuat itulah gitu kan. Gitu. Jadi saya bilang akhirnya negosiasi, walaupun tuh ya tahu sendiri live PA budgetnya lumayan besar, apalagi menjelang ada event apa waktu itu gitu kan. Ya itu terus tawaran sinetron, tawaran komersial, TV komersial itu saya pengen banget bintangin iklan shampoo. Berkali-kali casting, berkali-kali tuh nggak pernah dapat nih. Giliran saya berhijab, saya dapat, dipanggil malah. Saya bilang, hah? Masya Allah. Ya Allah ini apa namanya? Jadi kayak antara ujian, godaan atau apa nih gitu kan. Mungkin kalau saya nggak kuat iman, ya karena ini kepengen banget kan ya dari dulu gitu, terima aja mungkin kan kayak gitu tapi karena ya niat saya karena Allah Ta'ala gitu. Bukan, tapi kalau seandainya iklan sampo itu diterima harus lepas hijab? Iya dong. Bukan sampo yang kan sekarang ada sampo hijab tuh? Sampo hijab bukan, jadi iklan shampoo tapi memang non hijab, dia maunya rambut saya yang kelihatan. Tigre, oke. Kan, wah kan bayangkan, maksudnya itu satu keinginan cita-cita siapa pengen jadi bintang iklan rambut gitu kan, shampoo. Terus diterimanya pada saat saya sudah berjilbab dan saya harus lepas jilbab itu. Kira nggak mungkin saya bilang gitu kan. Ya itulah karena niat saya Allah Ta'ala gitu. Jadi ya Allah kuatkan. Banyak yang tanya juga sih, gimana sih kok Mbak Nuri bisa istiqomah pakai, terus ya saya bilang ya niat saya karena Allah sih, bukan karena ikut-ikutan. Kalau misalnya mungkin justru pada saat saya hijrah itu tuh tren hijab belum se-booming ini sekarang gitu. Nah begitu saya berhijab dan ada beberapa teman berhijab, baru tuh tren hijab booming tuh. Dari 2012 ya resminya sekitar. 2012. Pulang umroh tuh udah sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah buka lagi ya. Walaupun ya ada up and down lah, ada di mana saya benar-benar yang hijrah banget totally, yang syar'i sama sekali nggak mau pakai hijab gimana, terus tiba-tiba mau pakai jilbab yang agak lebih pendek lagi gitu. Benar-benar yang up and down gitu. Cuman saya sambil terus belajar kan, mana sih yang baik menurut untuk saya, mana yang baik untuk saya dan sesuai dengan syariat agama gitu. Saya belajar, saya nggak mau menuntut diri saya terlalu dalam. Takutnya pada saat, jadi kayak misalnya ada beberapa temen yang hijrahnya tuh instan banget, cepet langsung dari yang bener-bener yang 360 derajat gitu. Nggak kuat mungkin, akhirnya dia balik lagi kan. Daripada begitu, saya lebih baik saya mempunyai proses gitu. Jadi dari yang jilbabnya tuh bener-bener yang saya masih pakai baju ketat banget, pakai celana jeans ketat gitu kan. Jadi belum yang longgar-longgar tuh belum gitu. Hijab tuh masih yang lilit-lilit banget gitu kan. Dari situ saya ternyata nggak boleh gini ya, ternyata nggak boleh menerawang. Jadi saya belajar tuh proses akhirnya sampai kemana saya punya pengajian dan dikasih tahu harus begini berpakaiannya, harus begitu. Jadi ya saya lebih suka yang berproses lah. Kalau instan hanya mie aja yang cukup. Cukup mie aja yang instan. Ngikutin ustadz ya siapa yang untuk apa? Paling nggak kan harus ada pegangan ya. Ya. Kalau saat ini sih saya dibilang ngefans mungkin iya, karena memang saya punya beberapa teman-teman yang maksudnya bukan aliran sih ya dibilangnya, jadi kayak apa ya, kan kayak sekarang tuh saya sama suami tuh lebih ke kajian sunnah. Sunnah, jadi benar-benar yang sunnah Rasulullah tuh kayak apa, gimana gitu-gitu tuh lagi belajar ke situ tuh. Terus ada beberapa temen yang kajian sunnahnya juga, tapi dia tuh lebih ke sini, dia lebih kan sekarang tuh lagi musim ya begitu gitu. Nah begitu saya ketemu sama satu ustadz ini, saya melihat dia tidak terlalu keras, tapi dia tetap
memakai 4 mazhab gitu, dia tetap dan dia sangat pintar, dia memberikan ilmu memang betul-betul yang maksudnya kita semua tuh bisa paham gitu. Ustadz Adi Hidayat. Oh, Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Ya sekarang kan lagi bukan tren lah. Ada Adi Hidayat, Abdul Somad, yang terbaru kan Kusbaha itu, Kusbaha Udin yang di sana kan Jepara. Itu kan juga rekomendasi dari siapa? Dari Adi Hidayat juga. Ini disebut manusia